Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dari SMK Negeri 2 Ponorogo dan juga Bapak Ibu guru dari SMK Negeri 2 Ponorogo yang pada pagi hari ini sudah hadir di kampus Universitas Teknologi Digital Indonesia untuk melakukan kunjungan industri di kampus kami. Mohon maaf sekali hari ini saya tidak bisa hadir secara langsung di ruang presentasi karena saya ada kegiatan monitoring evaluasi untuk kegiatan atau program KIPK kuliah tahun 2021. Semoga kehadiran saya secara virtual ini bisa menyambut anak-anak maupun Bapak Ibu guru dengan hangat dan menyenangkan begitu ya. Jadi terima kasih sekali saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sudah memilih UTDI sebagai kampus yang dikunjungi dalam kunjungan industri kali ini. Mungkin kalau kita berbicara flashback gitu ya, dulu kami mungkin Bapak Ibu guru dari SMK Negeri 2 Ponorogo lebih mengenal kami sebagai STMIK Akakom gitu ya. Dan mulai tanggal 27 Oktober 2021 yang lalu, kami sudah berubah menjadi Universitas Teknologi Digital Indonesia. Harapannya dengan perubahan ini kami bisa memberikan yang lebih baik lagi kepada stakeholder kami gitu ya, dan juga memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada calon-calon intelektual muda yang akan bergabung di Universitas Teknologi Digital Indonesia. Oke, mumpung saya ada di sini ya, perkenalkan saya Arya Damayanti. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang kalau orang bilang sih nggak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya akan menyampaikan mungkin tidak melulu hanya mengenai penerimaan mahasiswa baru, tetapi lebih kepada bagaimana sih UTDI, apa sih yang berbeda antara UTDI dengan STMIK Akakom yang dulu gitu ya. Oke, saya punya beberapa tampilan di sini yang mungkin bisa kalian gunakan sebagai informasi ya, informasi awal mengenai Universitas Teknologi Digital Indonesia. Oke, kita mau bicara mengenai tentang UTDI ya. Tentang UTDI kita mau bicara mengenai tentang UTDI. Di dalam tentang UTDI ini kita ada sejarah ya. Kita bicara mengenai sejarah UTDI. Kita berdiri dulu awalnya di tahun 79 begitu ya, di tahun 79 dengan nama aplikasi Akademi Aplikasi Komputer. Kemudian tahun 83 kita berubah menjadi Akademi, kemudian aplikasi komputer itu menjadi nama kita yang kemudian dikenal dengan Akakom. Hingga kemudian tahun 92 kita berubah menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom. Dan tahun 2021 resmilah kita menjadi Universitas Teknologi Digital Indonesia. Memang nama Akakom tidak bisa kita bawa di dalam nama universitas ini karena memang ada aturan dari kementerian bahwa nama yang lama tidak bisa kita gunakan kembali. Tetapi harapannya dengan memiliki nama sebagai Universitas Teknologi Digital, kita bisa memperluas lagi cakupan keilmuan kita di bidang teknologi digital, terutama untuk di Indonesia. Oke, kemudian kita bicara lagi mengenai program studi ya. Jadi program studi yang ada di UTDI. Kita memiliki program studi di jenjang diploma 3 dan juga sarjana gitu ya. Ada mungkin dulu pada saat STMIK Akakom kita punya 6 program studi untuk diploma 3, sarjana dan juga magister. Nah, sekarang kita punya 9. Jadi ada 3 tambahan untuk program studi yang baru ya. Jadi kalau yang lama itu ada di diploma 3-nya ada teknologi komputer, ada rekayasa perangkat lunak aplikasi dan juga sistem informasi akuntansi. Kemudian di jenjang sarjananya ya, kita memiliki program studi informatika, sistem informasi dan juga ada 3 program studi baru yaitu bisnis digital, manajemen retail dan teknik komputer. Kemudian untuk S2-nya atau magisternya kita memiliki teknologi informasi. Oke, kita kembali ke mengenai sebentar. Kita lihat dulu, kita akan bicara mengenai kompetensi ya. Kita bicara mengenai kompetensi. Kompetensi beberapa program studi itu cepat saja ya. Untuk yang diploma 3 untuk teknologi komputer kita memiliki kompetensi di dalam jaringan komputer, Internet of Things dan juga aplikasi
mobile. Kemudian untuk yang sistem informasi akuntansi itu bidangnya, kompetensinya di bidang akuntansi, kemudian pajak dan kewirausahaan. Tentu saja basisnya adalah basis komputerisasi sistem-sistem baik itu di akuntansi, pajak maupun kewirausahaan. Sementara untuk rekayasa perangkat lunak itu adalah platformnya yang dikembangkan adalah pemrograman basis web dan mobile ya. Jadi itu adalah beberapa kompetensi di Diploma 3. Sementara sistem informasi itu nanti adalah kompeten untuk di bidang business intelligence ya, dalam bidang data engineering dan juga akan mendorong ke dalam business intelligence. Nah, kalau di informatikanya itu kita fokusnya di bidang big data ya. Bidang big data di data engineering dan juga sifatnya adaptif ya. Jadi kita mengikuti perkembangan yang ada di dalam industri yang saat ini berkembang. Nah, untuk program studi yang baru yaitu manajemen retail, kompetensinya di bidang online maupun offline retail ya, serta omni channel retail. Jadi memang kita fokus di bidang ekonominya begitu, tapi tidak juga melupakan teknologi digital yang ada di dalamnya. Dan satu lagi yang kemudian menjadi in yaitu tentang bisnis digital ya. Jadi bisnis digital ini adalah ilmu yang akan berbasiskan kompetensi di bidang digipreneurship, kemudian startup dan juga marketplace yang lain-lain yang memang basisnya di pengelolaan untuk bidang-bidang bisnis digital. Dan yang terakhir untuk yang program sarjana itu adalah teknik komputer. Jadi ini memang perluasan dari teknologi komputer diploma ya. Bidangnya itu memang di bidang IoT, jaringan, infrastruktur di dalam big data dan infrastruktur di bidang IoT. Sedangkan kalau untuk S2-nya, magisternya, jelas kita akan mengembangkan algoritma dan juga merekayasa data sehingga bisa menjadi insight yang lebih baik lagi bagi si pengguna. Oke, kita akan kembali ke home screen ini. Kita nggak akan bicara banyak tentang jadwal dan jadwal pendaftaran ya, juga biaya karena juga kalau di suasana seperti ini kita bicara mengenai biaya itu mungkin males aja gitu lihatnya. Oke, kita akan ke lulusan. Oke, lulusan kita sudah ribuan gitu ya, dan juga bidang ilmunya, bidang pekerjaannya, bidang pekerjaannya itu mencakup baik itu ASN, kemudian non ASN, pengusaha juga di bidang IT maupun non IT, serta juga membangun startup gitu ya, membangun startup. Karena sejak kita bentuknya adalah Akakom, itu kita sudah punya wadah untuk mengembangkan startup itu dari mulai mahasiswa itu masuk kuliah di sini. Kita punya unit yang dinamakan inkubasi ya, untuk membangun startup secara lebih baik lagi gitu ya. Oke. Tadi kompetensi sudah. Oke. Sekarang ke yang prestasi. Oke. Jadi prestasi itu tidak hanya di bidang penalaran ya atau akademik, tapi juga di bidang minat dan bakat. Jadi beberapa mahasiswa kita ya, baik yang dulu masih dalam nama Akakom, STIMIK Akakom maupun UTDI sudah memberikan beberapa prestasi ya. Kemarin terakhir untuk kompetisi di taekwondo kita meraih beberapa medali. Kemudian juga ada silat dan juga kejuaraan-kejuaraan yang lain yang mungkin tidak tercantum di situ. Tapi untuk penalaran kita punya prestasi mahasiswa berprestasi tahun 2020, Best and Proposal Presentation, dan juara 4 Duta Mahasiswa Berprestasi 2020. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi ternyata mahasiswa juga masih bisa berprestasi. Nah, ada juga mengenai program kreativitas mahasiswa ya, beberapa judul kita didanai oleh kementerian, dan juga ada untuk International Creativity Competition
yang diselenggarakan oleh Telkom University, kita juara 1. Oke. Nah, mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan gitu ya, mengenai fasilitas mungkin nanti bisa dilihat di beberapa video yang kami tayangkan. Ini mungkin ada satu hal yang penting ya tentang beasiswa. Jadi beasiswa di kami ini pada proses penerimaan mahasiswa baru kita punya 2 beasiswa. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti misalnya 2 tahun lagi atau setahun lagi ingin kuliah, kita punya program beasiswa yayasan dan beasiswa KIP Kuliah Merdeka. Ya, kalau beasiswa yayasan itu nanti akan diberikan oleh Yayasan Pendidikan Widya Bakti yang menaungi UTDI. Tapi kalau untuk beasiswa KIP Kuliah itu nanti akan diberikan oleh pemerintah. Jadi bagi adik-adik sekarang yang mungkin pemegang KIP Kuliah, nanti bisa digunakan untuk mendaftarkan KIP, bagi adik-adik yang punya KIP SMA gitu ya, Kartu Indonesia Pintar yang di level SMA atau SMK, nanti bisa digunakan untuk mendaftar KIP kuliah di UTDI gitu ya. Nanti jadi jangan ragu kalau misalnya memang kalian memiliki keterbatasan secara finansial, masih bisa kuliah dengan jalur beasiswa. Oke, yang kalau lokasi nggak usah ya, karena lokasi kalian sudah berada di UTDI pada saat ini. Nah, mungkin yang satu yang penting itu adalah kontak. Kontak silakan nanti bisa dihubungi di nomor ini, di WA ini gitu ya. Customer service kami yang nanti akan membantu adik-adik semua menjawab pertanyaan yang adik-adik sampaikan, dan mungkin nanti kalau misalnya mau bertanya hal-hal yang lain yang di luar tentang UTDI atau mungkin tentang hal-hal lain tentang program studi, nanti juga kalian bisa tanya di nomor itu. Nanti ada banyak kakak-kakak CS yang akan membantu kalian. Oke. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menikmati kunjungan industrinya, dan harapan saya semoga nanti selama berada di UTDI maupun nanti setelah adik-adik semua dan Bapak Ibu semua pulang dari UTDI dan kembali ke Ponorogo, bisa lancar perjalanannya, sehat-sehat semua dan bisa melanjutkan aktivitas. Dan saya tunggu lagi kedatangan adik-adik dan juga mungkin Bapak Ibu guru dalam situasi yang mungkin lebih baik lagi dan lebih normal lagi di waktu-waktu mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.